Maksimalkanlah selalu apa yang menjadi doamu agar ia tidak hanya sekedar hayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Bekerja dari rumah ataupun di luar rumah semuanya memiliki resiko ya teman-teman. Yang wajib kita pahami bersama adalah ketika ibu mau berkarya dari rumah ataupun di luar rumah, itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Jadi kalau dibilang wah enak ya kerja dari rumah gitu ya, di rumah sama anak-anak tetap bisa menghasilkan, ya alhamdulillah. Tapi balik lagi, ayo siapa di sini para konten kreator tahu betul ya gimana caranya kita kesulitan membagi waktu antara menjaga buah hati dengan berkarya. Tapi barokallah selalu yakin bahwa hambatan memang adalah jalan yang harus dilewati untuk menuju tujuan-tujuan kita. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau sharing sama teman-teman tentang pengalaman Bun Ai mempersiapkan Idul Fitri. Masya Allah, tabarakallah, nggak terasa ya, beberapa bulan lagi, mungkin sekitar 2 bulan, kita akan menyambut bulan suci yang paling mulia yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Terus, jadi monster. Ya. Nonton apa? Ya nanti ya, aku kerja dulu ya. Terbang kemana? Jangan disenggol ya. Warna pink ya. Nah, jadi tadi tuh kurang lebih iklan dulu, sepenggal kisah percakapan Bun Ai sama Baby Agni untuk negosiasi supaya Bun Ai bisa bikin video setiap hari. Tapi balik lagi, kalau emang rezekinya nggak bisa upload ya udah tetap dinikmati aja. Dan sekali lagi buat teman-teman yang lagi nonton video ini terus ngerasa kok kayak pamer banget, teman-teman boleh skip aja videonya, nggak apa-apa. Karena benar-benar nggak ada niat pamer sama sekali. Ya apa yang mau dipamerin juga. Karena semuanya Bun Ai tatih-tatih gitu ya, terseok-seok untuk menuju tujuan finansial. Nah ini sebelumnya Bun Ai mau update dulu untuk Idul Fitri kemarin. Jadi ini adalah THR-nya Baby Agni sama Bang Bima. Biasanya untuk THR anak-anak itu Bun Ai yang simpen. Terus kalau misalnya mereka mau beli sesuatu di luar budgetnya Bun Ai suka tanya, ridho nggak kalau pakai uang kamu? Meskipun ya terkesan kayak emang anak kecil ngerti ya, tapi nggak tahu, Bun Ai selalu meyakini kalau dari dalam kandungan aja kita sering ajak ngobrol, meskipun ya kita anggap nggak ngerti, tapi kita yakin dia paham. Insya Allah Bun Ai juga yakin meskipun nggak jawab, ngangguk-ngangguk aja, tapi minimal Bun Ai meminta ridhonya untuk menggunakan haknya ya teman-teman. Nah ini adalah challenge serdadunya Bun Ai, serba 2 dan 5.000 yang belum Bun Ai beresin. Jadi Bun Ai belum rapihin, Bun Ai taruh aja di situ numpuk. Oh terima kasih. Yummy ya. Duduk Buddha. Duduk. Oke. Dan duduk Buddha. Iyalah. Nah tadi suara Baby Agni lagi, sebenarnya udah gak baby ya, karena umurnya udah 2 tahun setengah, tapi karena dia bontot. Kebiasaan Bun Ai di rumah, kalau yang bontot tuh selalu dipanggil baby. Dulu Baby Bima, sekarang Baby Agni. Ya Bun Ai sengaja gak skip supaya siapa tahu yang hari ini nonton juga konten kreator terbatas karena jagain anak, mudah-mudahan bisa termotivasi. Kita coba sambi-sambi, karena kalau nungguin keadaan sesuai standar kita tuh bakalan susah banget. Nah ini lanjut, ini adalah target Bun Ai untuk 1 juta. Itu di celengan ada tulisan 3, tandanya Bun Ai masuk ke tahap ketiga. Jadi tahap 1 juta pertama selesai, tahap 1 juta kedua udah selesai, masuk ke tahap ketiga. Nah ini adalah challenge menabung THR 2023. Challenge-nya tuh 10 juta, tapi kayaknya masih jauh banget kalau untuk ukuran 2 bulan ke depan. Tapi kita nggak pernah tahu ya, sensasi rezekinya Allah lewat keajaiban. Fokus aja, yakin aja, karena ya udah nggak kumpul 10 juta, kumpul 2, 3, 5 juta juga kan itu uang ya. Nah ini karena Bun Ai juga dipercaya untuk mengelola TK, jadi Bun Ai wajib banget menyisihkan setiap bulannya atau begitu ada uang masuk lebih itu di dalam bilet deposito untuk THR karyawan tersebut. Karena khawatirnya namanya regulasi usaha itu kan naik dan turun. Bun Ai khawatir kalau nggak di-prepare kayak gini, begitu waktu pembayaran Bun Ai nggak ada dana. Nah ini jadi untuk THR
tim Bun Ai di TK insya Allah udah beres. Ini juga sama, Bun Ai juga ngebiliatin satu deposito untuk nanti akhir tahun TK. Sama satu lagi, ini adalah dana yang akan kita alokasikan untuk full kegiatan Ramadan teman-teman. Jadi Bun itu tipikal orang yang memang tahu diri gitu, karena uangnya memang nggak banyak, jadi harus benar-benar detail supaya Ramadan tuh pengennya loh ya nggak pusing sama semuanya, nggak pusing berburu promo, nggak pusing berburu kanan dan kiri. Jadi Bun ngusahain banget 1 bulan atau 2 minggu sebelum Ramadan semuanya itu udah beres. Nah ini lanjut tahun 2022, ini Bun Ai juga udah punya rekapannya. Jadi insya Allah Bun Ai itu udah ada acuannya. Paling kenaikan sekian ya, 10-20%. Jadi tinggal disesuaikan aja. Sama karena Bun Ai baru pindahan, pastinya ada alokasi dana yang baru untuk menyesuaikan dengan lingkungan di sini. Tapi balik lagi, bukan harus meningkatkan gaya hidup, hanya menyesuaikan sewajarnya dan semampunya. Oke, jadi ini adalah sekitar sinking funnya Bun Ai. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, ini lanjut adalah buku hijaunya Bun Ai, Journal Saving My Family. Salah nggak tuh nulisnya? Kalau salah maafin aja ya. Nah, ini untuk menyemangati, Bun Ai nulis bahwa menabung adalah bukti serius berusaha. Menabung bukan karena aku tidak mempercayai rizkiku, tapi ini cara aku tidak mau Allah kecewa atas setiap titipan rezekinya. Mungkin yang aku sisihkan gak banyak, tapi ini adalah cara aku berinfak terbaik ya teman-teman, untuk mempersiapkan dana pendidikan tanpa harus membebani siapapun. Nah ini juga selama pembelian rumah baru yang di sini, Bun Ai tuh nulisnya detail banget. Ada gak sih yang kayak Bun Ai? Apa banyak banget juga yang bilang pusing banget sih hidupnya, tapi kalau nggak ditulis gini jujur ya Bun Ai jauh lebih pusing lagi teman-teman, karena kayak nggak tahu gitu uang yang dipakai nih uang apa aja, kalaupun harus minjem tabungan komposisi apa yang dipakai. Bahkan Bun Ai tuh nulis sampai rincian pengeluaran pengajian, rincian pengeluaran dana tak terduga selama pindahan. Nah itu bisa Bun Ai evaluasi. Masya Allah tabarakallah. Nah ini untuk challenge pendidikan anak-anak itu biasanya Bun Ai simpan dalam komponen emas. Nah jadi itu sekitaran Idul Fitri ala-ala Bun Ai. Jadi alhamdulillah untuk 2000-5000 ini lumayan banget ya. Pasti ngebantu banget untuk bikin ya angpau-angpau ringan lah buat keponakan-keponakan nanti ya. Nah itu untuk tabungan pendidikan anak-anak itu biasanya Bun Ai pecah karena alhamdulillah dana darurat tuh udah cukup. Meskipun nggak terhitung kayak 12 kali kebutuhan pokok, nggak sama sekali ya teman-teman. Pokoknya dana daruratnya Bun Ai itu senyamannya Bun Ai, seyakinnya Bun Ai ini cukup membackup kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah ini untuk THR Baby Agni sama Abang Bima Bun Ai taruh lagi ya. Karena bukan duit Bun Ai. Kayak kalau ngeliat duit lurus-lurus kayak gini Masya Allah jadi sayang belanja ini ya. Makanya kalau ada uang lurus biasanya Bun Ai masukin ke dana tak terduga tuh, supaya Bun Ai tuh kayak hati-hati untuk gak gunainnya. Nah ini untuk komposisi emas juga Bun Ai taruh di sini aja. Alhamdulillah untuk anak-anak. Kalau saat ini untuk kumpulin ke investasi jujur Bun Ai pribadi masih belum, karena memang masih berfokus untuk hal-hal ya yang harus Bun Ai selesaikan di 2-3 tahun terakhir nanti. Ke depan nanti maksudnya. Salah ngomong sih Bun Ai ya. Nah ini untuk challenge serdadunya itu Bun Ai mau masukin, belum dirapiin, nanti aja karena insya Allah sekalian langsung mau nukerin ke banknya. Alhamdulillah Bun Ai tuh punya kenalan di bank, jadi lumayan membantu kalau urusan tuker menukar uang baru lah pokoknya. Nah ini untuk challenge amplop juga masih jauh banget, tapi balik lagi Bun Ai orang yang rileks dalam nabung. Jadi kalau dia bilang sebenarnya Bun Ai ketakutan Ina dan itu Bun Ai yang tahu ya. Bun Ai tuh kalau nabung kepake ya udah nabung lagi gitu selama buat kebutuhan. Nah dompet ungu ini bakal Bun Ai pakai di seminggu sebelum lebaran dan seminggu setelah lebaran. Kenapa kalau Idul Fitri Bun Ai tuh lebih happy, bisa lebih spend money lebih banyak, karena jujur semua kebutuhan tuh udah Bun Ai perhitungkan dan tidak dicampur dengan budget bulanan. Mohon maaf ada souvenir di dalam dompet. Itu Baby Agni yang masukin tuh ya. Jadi Bun Ai punya bedak dipecahin sama dia. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Nah kalau ada yang nanya THR Abang Rafa sama siapa? Sama dia sendiri ya. Jadi dia tuh Bun Ai kasih dompet terus buat nyimpen THR-nya.
Itu sebagian juga udah Bun Ai tabungin. Nah ini sebagian lagi THR dia di tahun kemarin. Jadi kalau misalnya nanti, ini mohon maaf klarifikasi dulu, enggak THR-nya full. Jadi kadang-kadang kalau dia main ke uaknya tuh suka dikasih, Bun E udah ngasih kepercayaan sama Rafa karena kan udah di atas 8 tahun ya teman-teman. Ya udah taruh di uang kamu. Nah kalau nanti dia mau beli sesuatu di luar budget Bun E, misalnya kayak nih dia lagi suka banget sama ikan, terus dia mau beli ikan, terus ya udah pakai uang yang memang ada di dia. Ya jadi di luar budget Bun E, anak-anak itu pasti pakai uangnya sendiri. Nah ini jangan lupa juga kalau pas lagi Idul Fitri, Bun E biasanya nyiapin beberapa amplop, bisa 10, 20, atau 30. Iya isinya tuh mungkin gak banyak, tapi kan anak-anak tuh seneng aja ya kalau dapat amplop. Nah ini tuh berfungsi kalau tiba-tiba nih ketemu saudara atau orang lain juga, atau tiba-tiba suami Bun Ai tolong dong kasih ini, jadi Bun Ai tuh nggak gagap gitu. Oh ada nih udah prepare. Nah ini 1000-an 2000-an tuh masih sisa banyak karena emang Bun Ai kemarin nukerin untuk parkir atau untuk ke toilet. Alhamdulillah. Jadi kayak 1000-an gak usah nukerin lagi karena memang masih banyak. Nah ini juga ada Hansaplast. Biasa deh kalau Idul Fitri suka ada aja. Ini masih sisa dari tahun kemarin ya teman-teman. Ya ampun ini udah berubah jadi salon pas nggak ya kira-kira? Oke, sampai menit ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget kalau video Bun Ai itu masih jauh dari kata layak, tapi terima kasih. Hati-hati hebat seperti teman-teman tetap menerima video sederhana Bun Ai. Oke, tadinya tuh hari ini Bun Ai mau langsung ngasih cara gitu ya untuk ngebagi-bagi lagi nih komponen dari list kebutuhan Idul Fitri. Bahkan untuk meal plan 4 minggu selama Ramadan tuh udah beres. Dan Bun Ai sharing di kelas Smart Mom Class spesial edisi Ramadan. Untuk ide menu Idul Fitri juga udah Bun Ai buatkan. Jadi di spesial edisi Ramadan tuh kita ada kupas ayat setiap hari. Terus ada list kebutuhan Idul Fitri. Nah ini Bun Ai kasih ilustrasinya aja ya. Tadinya mau Bun Ai tulisin cuman kayak durasinya kepanjangan, takut teman-teman bosen. Jadi di sini untuk list kebutuhan Idul Fitri dengan logo Smart Mom Class yang baru ada THR orang tua dan kerabat, kue-kue masakan di hari raya, baju anggota keluarga, nah THR karyawan, bingkisan silaturahim, ini mungkin ke tetangga atau mungkin ya ke saudara-saudara sepuh lainnya, bensin dan tol mudik, jajan sekeluarga selama mudik, kebutuhan pasca lebaran. Jadi yang Bun Ai bilang selama lebaran plus 1 minggu Bun Ai cuma pakai dompet ungu ini ya, terus sedekah dan zakat. Kenapa Bun Ai anggarkan kebutuhan pasca lebaran? Karena jujur mungkin Bun Ai aja kali atau gimana ya faktor usia kayaknya ya, kebutuhan pasca lebaran tuh kayak butuh masih lelah, males masak, males nyuci baju alias laundry, atau bahkan karena anak-anak masih libur ya kan, suami juga masih libur, ya udah kita liburan-liburan tipis dan pastinya itu butuh budget teman-teman. Nah untuk 2 tahun terakhir ini adalah komposisi-komposisi yang memang Bun Ai budgetkan. Contoh untuk THR orang tua dan kerabat ini dari jualannya Bun Ai. Jualan apa Bun Ai? Ini tuh untuk pos-posnya Bun Ai udah ngebidik lewat target-target kecil. Jadi kayak THR orang tua dan kerabat itu dari jualannya Bun Ai. Terus dari kue-kue dan masakan hari raya itu dari ngajar offline. Baju anggota keluarga dari pemasukan endorse. THR karyawan dari usaha TK. Jadi Bun Ai nggak tulis di sini. Bingkisan silaturahim dari sisa-sisa uang sayur yang di dalam celengan. Bensin dan tol mudik itu dari Salary Sketsa Bunda, channel Sketsa Bunda itu Bun Ai sisihin. Jajan keluarga selama mudik itu dari kelas Smart Mom Class. Jadi Bun Ai bidik sedikit-sedikit. Kebutuhan pasca lebaran itu Bun Ai bidik dari keluarga Bun Ai. Terus sedekah dan zakat itu dari Shopee affiliate. Nah, jadi ini adalah contoh, jangan dijadikan indikator, jangan dijadikan bahan yang sama atau kurikulum yang pasti. Ini adalah contoh Bun Ai untuk memanage semua income tambahan di keluarganya Bun Ai, bukan Bun Ai pribadi aja, tapi sampak suami juga, sehingga kita tuh nggak cepet self reward, karena memang banyak banget tujuan finansial kita. Dan kita sadar betul bahwa saat ini masih Allah kasih finansialnya itu terbatas ya, sehingga kita wajib banget tidak boleh melampaui batas. Nah ini untuk target 3 juta rupiah ya selama 50 hari ini juga Bun Ai bikin untuk tantangan peserta di Smart Mom Class. Tapi kalau teman-teman mau ini bisa screenshot aja.
Nah, ini kira-kira yang bisa Bunda share tentang Idul Fitri di hari ini. Semoga membantu teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sebenarnya masih banyak banget lagi yang pengen Bunda share tentang Idul Fitri, persiapannya, dan sebagainya. Tapi karena durasinya udah kepanjangan banget, takutnya teman-teman boring. Oke, jadi ini aja. Mudah-mudahan membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di channel Keluarga Bunda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.